Selamat datang di podcast Merinding Kakak. Jangan dengerin sendirian, karena dia ada di sekitarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Merinding. Kakak. Apa kabar sobat Merinding semuanya? Ketemu lagi bareng saya Jay Chandra, Reza Assegaf. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, amin. Di episode yang keempat di podcast kita. Merinding Kakak. Iya. Ketemunya di malam Jumat selalu ya. Iya. Ya, jadi nemenin kamu malam Jumatan biar dapet gitu theater of mind-nya. Jadi pas aja ya kita ambil timingnya di malam Jumat. Benar, tapi jangan pernah nonton sendirian karena mereka ada di sekitar kita. Iya, nonton dan dengerin sendirian tuh jangan. Iya. Jadi malam ini karena biasanya kita juga nggak bisa lepas ya dari sisi lain atau apa ya, dunia lain lah. Iya, kita hidup kan katanya berdampingan kita ya. memang hidup berdampingan sama mereka. Dan malam ini kita bakal membahas sesuatu hal yang memang bisa dikatakan apa ya? Tapi kira-kira bisa nggak sih kita kayak nyebrang dunia gitu? Atau yang di seberang sana nyebrang ke sini gitu? Bisa barangkali ya. Bisa contohnya aja mungkin. Atau ketemu di tengah-tengah gitu ya? Bisa jadi meet up. Anjir, meet up. Contohnya dengan kejadian dari temanku. Ya kan, yang bakal kita bahas malam ini adalah ketar-ketir ditaksir makhluk astral. Ya. Jadi gini, kejadiannya di temanku pernah mengalami yang seperti ini. Mungkin dia pernah ngalamin seperti ini sekitar 3 atau 4 tahun berjalannya, gitu kan. Maksudnya kejadiannya tuh di Samarinda. Kejadiannya 3-4 tahun gitu. Kejadian berlangsungnya. 3-4 tahun, berlangsungnya. Karena pada saat itu durasi yang cukup lama kan, 3-4 tahun nih kan. Bentar, waktu itu usiamu berapa? Itu yang jelas aku kelas 1 SMA kayaknya. Oh, berarti dia seusia itu juga ya? Iya. Bisa jadi kayak 15 tahunan gitu gak sih? Oke. Jadi dia pada pertama kali kejadian itu adalah dia langsung ngeliat cewek duduk di sudut tempat tidur. Dan kejadian itu dialami pada saat dia mau tidur. Malam nih kejadiannya? Siang. Oh, siang. Iya. Baik, siang. Kejadiannya siang. Karena temanku ini orangnya terbuka sekali dengan aku. Jadi apa yang dia alami, kebetulan aku akrab juga, bisa dikatakan yang sahabatan lah, gitu kan. Apa yang dialami pada saat itu langsung diceritain ke aku. Kemudian hari kedua itu kejadian lagi diceritain ke aku lagi. Jadi dia bisa dikatakan pertemuan itu intens dalam setiap hari. Pertemuan itu intens setiap hari selama 3-4 tahun itu. Gitu. Jadi mengenai taksir menaksir oleh makhluk halus atau makhluk astral itu. Pada pertama kali kejadian itu, pada saat mau tidur, si makhluk astral itu ternyata udah duduk di dekat dia, di ujung tempat tidur, di pokoknya sudut tempat tidur, di area tempat tidurnya dia gitu lah ya. Iya. Dan itu kejadiannya siang. Ya kan, siang. Dia, temanku itu bilang, aku kasih nama siapa ya? Si F lah gitu kan. Si F ini ternyata langsung dihampirin sama si wanita itu. Si wanita itu langsung baring di sebelahnya dia. Baring di sebelahnya dia, langsung melakukan cumbuan pertama atau ciuman pertama dengan si F. Ini tanpa PDKT gitu? Tanpa PDKT. Gak ada obrolan atau komunikasi gitu? Nggak ada. Oh ya? Nggak ada. Terus main terjangan gitu? Karena bisa dikatakan si F juga gak punya kemampuan yang mungkin bisa ya seperti paranormal atau dukun gitu kan. Itu kebayang gak sih? Shock banget pasti. Yang jelas dia bilang si F itu ya hanya nurut. Ya itu pasti shock banget lah. Iya kan? Ya dibilang shock tapi enak. Maksudnya si F menikmati.
Nggak mungkin iya oke. Mungkin dia menikmati proses itu tapi dalam keadaan yang shock. Iya, kayak terpana gitulah. Iya, heeh. Terpana gitu kan. Iyalah pasti. Nah setelah ciuman, barulah setelah penciuman foreplay, bisa dikatakan foreplay ya kan kalau jadi ini memang udah tahapan yang mau berhubungan. Udah berhubungan intim malah gitu ya? Jadi dia mengawali dari ciuman. Jadi baring dulu tuh si makhluk astral yang baring dulu, terus ciuman sama si F gitu. Ciuman sama si F. Pokoknya finally mereka tuh berhubungan. Okay. Dan sampai si di tahap F, itu ya langsung ya. Dan si F itu bilang ketika dia mau atau lagi bisa, bahasa sekarang tuh sange ya guys. Lagi pengen lah. Lagi pengen gitu lagi kan. pengen. Lagi pengen. Si cewek itu selalu datang. Gitu ngelayanin nafsunya dia. Gitu ya. Gitu. Aduh, serem juga ya. Dan sekarang merinding aku sama si F udah sumpah. gak pernah kontak lagi. Gak pernah kontekan lagi. Udah sekitar mungkin ada 8 tahunan kali. Dan sekarang si F juga udah menikah. Aku gak tahu, mungkin itu kan asrama. Yang masuk pun juga orangnya bergantian kan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ya kan. Setelah lulus sekolah, lulus dari asrama, ya anggap aja lulus sekolah lah gitu kan. Aku sama si F itu nggak pernah lagi ngebahas soal si wanita itu. Jadi Gitu. nggak tahu sekarang kabarnya dia. Tapi akhirnya menikah nggak sih? Dia akhirnya menikah. Oh, tahu kabarnya dia menikah. Tapi pada saat dulu setiap ada cewek yang suka sama dia, iya kan, si cewek itu berusaha untuk ngedekatin. Tapi si F selalu cuekin. Nah itu tuh salah satu potensi gitu. yang berpotensi itu ditaksir. Nggak ngerespon. Itu tuh salah gitu. satunya tuh. Jadi dari beberapa literasi aku baca gitu ya, katanya ada memang potensi-potensi orang-orang yang bisa ditaksir sama makhluk astral gitu. Jadi satu diantaranya adalah suka menyendiri gitu. Terus suka cerot swalayan gitu. Jangan suka menyendiri sama cerot-cerot swalayan ya. Hati-hati tuh kayak gitu. Anak muda tuh zaman sekarang tuh hal-hal yang kayak gitu diperhatikan, karena perilaku kamu itu mungkin bisa jadi diperhatikan sama dunia di sebelah kita yang nggak kelihatan. Benar. Iya, Ya kan? takutnya aja gitu ya kan, pas takutnya ketika kamu lagi cerot-cerot bahasa mama tadi, Cerot swalayan. cerot swalayan gitu kan. Si orang sebelah ini ternyata juga dia memiliki nafsu yang mungkin Iya, ini bisa nih dimanfaatin, tinggi, mungkin bisa atau jadi gitu kan. momennya dapat lah pada intinya gitu kan. Momennya dapat, ya kita nggak tahu apapun yang terjadi gitu loh. Ya hal yang seperti ini memang bisa kita percaya atau enggak gitu loh, karena ini memang udah di luar batas logika manusia sebenarnya. Tapi pernah kejadian juga katanya sama artis loh. Artis tuh pernah ditaksir juga, waktu itu dia syuting film gitu. Terus katanya ada yang kerasukan krunya gitu kan, dan ternyata tuh emang disukai sama makhluk itu gitu. Sampai bilang gitu dia pada saat krunya itu Nembak kerasukan gitu gitu. ya. Anjir, merinding aku. Jadi tuh ya memang Kepalaku langsung mekar gitu. perlu kehati-hatian sih sebenarnya dengan perilaku kita sehari-hari. Kayak misalnya suka sendirian di kamar gitu. Orang-orang lagi pada ramean di luar misalnya sekeluarga, terus suka sendirian di kamar tuh hati-hati loh. Itu banyak, kalau kita sendirian itu bisa jadi otak kita tuh udah yang kemana-mana kan gitu loh. Jadi ya mendingan keluar aja, produktif aja, berteman aja, bersosialisasi aja gitu. Kalau mau sendirian waktunya tidur ya tidur gitu. Jangan sampai lu ngelamun lah gitu. Iya benar. Jadi terus juga yang punya pasangan nih, hati-hati juga, nggak cuman yang dulu suaranya udah mulai hilang. Bukan cuma yang joms aja nih yang jadi inceran sama makhluk sebelah kita. Bisa jadi juga yang menikah itu kayak ciri-cirinya salah satunya adalah susah punya anak gitu-gitu. Iya, katanya kalau yang pernah aku baca gitu kan, atau yang pernah aku dengar juga gitu kan di apa? Terima kasih. Makasih banget loh asisten. Pak produser. Jadi kalau udah ditaksir gitu kan, terus yang mama bilang dia nggak bisa punya anak, itu biasanya katanya ditutupin. Ya kan, ditutupin. Ya, yang hal-hal gaib itu wallahu alam lah. Iya. Tapi kan kita juga harus meyakini hal gaib karena memang ada di sekitar kita gitu loh. Dan yang berpasangan juga katanya perlu juga
mewaspadai ciri-cirinya, salah satunya itu kayak jijik sama pasangan gitu, rumah tangga gak harmonis. Bisa. Makanya tuh hati-hati kalau udah punya pasangan, ya udah pasangannya diperhatiin, jangan dicuekin. Ya, terus jangan suka sendirian juga. Tadi temanku ada yang suka cewek gitu kan. Ada cewek yang suka sama dia tapi dia nggak ngerespon gitu. Itu tuh perlu sampai diruqyah tahu. Itu nggak ngerespon gitu kan. Ya kalau bukannya apa sih, udah ada cewek cantik gitu loh, masa nggak direspon gitu kan, sayang. Tapi kan ya akhirnya kita tahu ya alasannya kenapa dia kayak gitu. Ternyata memang dia ada something. Iya, dengan si sebelah gitu kan. Ya ini kayak masuk akal atau nggak masuk akal, tapi mungkin bisa aja kejadian sih sama siapa aja. Tapi gini, ada juga yang ritual-ritual untuk hal-hal tertentu, mungkin seperti contohnya pesugihan. Itu ada yang sampai menikahin. Iya. Tapi dengan ritual-ritual tertentu lah. Harus dimediasi gitu ya sama paranormal mungkin. Sama orang-orang yang ya bisa berhubungan dengan alam sebelah lah ya. Iya. Ya jadi hati-hati sih pesan kita. Bener banget di podcast Merinding Kakak ini kita juga memperingatkan kamu, jangan dengerin sendirian, jangan nonton sendirian, jangan juga suka sendirian segala sesuatunya. Keluar aja, produktif aja gitu. Kalaupun mau sendirian di kamar mungkin ngerjain sesuatu gitu kan. Benar. Begadang ngerjain project gitu. Tapi jangan yang kayak sendirian ngelamun-ngelamun ujung-ujungnya sange. Ya kan, terus cerot swalayan. Dan akhirnya kan percikan-percikan itu akhirnya kan jadi apa sih, kayak mengundang makhluk-makhluk astral itu kan, gitu loh. Ya bisa jadi sih makhluk sebelah itu kasihan dengan kamu yang sendiri. Lo bisa jadi kelamaan joms. Iya, bisa jadi gitu kan. Ada gitu loh makhluk sebelah yang barangkali iba gitu kan. Aku pernah ngobrol dengan siapa ya mengenai hal ini gitu loh. Aku udah lupa. Tapi sempat ngebahas soal ini, bahwasanya makhluk astral itu ada yang iba ketika apa? Oke, lanjut. Ketika kamu sendirian gitu kan. Mak, kok kayaknya aku ngelihat yang mama lihat. Apa itu? Aduh, posisi cepet. Aduh, creepy banget sih. Kelarin. Creepy betul, creepy banget. Yaudah, ini jadi, video masih jalan? Masih jalan kan? Jadi gitu. Jadi intinya adalah apa ya? Aku sampai nggak konsen nih. Sumpah aku nggak konsen, Mak. Iya, intinya adalah pokoknya hati-hati ya sama perilaku kamu setiap hari atau sehari-hari. Iya. Kita memperingatkan lewat podcast Merinding Kakak ini. Iya, takutnya ada yang kasihan dengan kamu ketika kamu sendirian. Pokoknya jaga perilaku deh intinya udah. Karena memang ada makhluk halus yang iba dengan kamu. Bisa gitu. jadi itu salah satu faktor ya, karena kasihan. Iba kasihan yang pertama. Terus selain kasihan, mungkin kamu punya daya tarik tersendiri untuk mereka. Iya toh. Gitu. Bisa jadi. Ya anjir, merinding. Ya udah. Jadi gini guys, sebelum kita udah tag 2 kali sebenarnya, kita ngobrolin aja ya. Boleh. Ini ngeri banget masalahnya kejadian malam ini. Aduh. Jadi kita udah ini perasaan udah gak enak nih sebenarnya. Ini tag yang kedua guys. Makanya kita berusaha malam ini kayaknya harus buru-buru. Gitu kan, udah kita rada singkat karena sebetulnya kita udah tag yang kedua nih. Iya, ini yang tag kedua. Tag ulang lah gitu kan. Karena tag kita yang pertama itu sebenarnya udah asik banget ngobrolnya. Gitu kan, makanya aku dan Mama juga dari tadi tag yang kedua ini nggak dapat feel-nya. Karena apa? Feel kita udah dapat dari yang tag pertama. Dan ternyata tag pertama itu sebelumnya audio udah ready, video udah ready. Tahu-tahu setengah perjalanan audio macet, visual macet, dan semuanya nggak ada yang ke-save. Nggak ada yang ke-save sama sekali, hilang blank. Makanya kita di tag yang kedua ini juga jujur kita ngeblank dua-duanya. Dan memang creepy banget. Ini aku udah nggak enak beneran, sumpah. Bagaimana kalau kita akhiri saja? Kita akhiri saja. Aduh, makanya sudah. Ya udah. Aduh,
Kita masih Yaudah, kita ketemu di next episode ya. Iya. Berusaha supaya nggak takut aja nih, makanya ketawa-ketawa terus dari tadi gitu. Tapi sejujurnya ini udah take ulang. Ya, kita berempat di sini guys. Take yang pertama kita nggak ya. ke-save. Sebenarnya kita full tim di sini. Tapi kita berempat ini merasa creepy masing-masing loh. Ya udah, kita pamit aja. Ya udah, selamat bermalam Jumat buat teman merinding. Pokoknya saksiin terus podcast, saksikan dan dengerin podcast Merinding Kakak di Spotify, di YouTube, Apple Podcast buat kamu pengguna iPhone. Yes, thank you. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nonton sendirian. Podcast Merinding